Sebelum kalian beli HP baru di harga 2 jutaan, ada satu hal yang harus kalian tahu. Gak semua HP 2 jutaan itu worth it dibeli. Ada yang spesifikasinya kelihatan bagus di atas kertas, tapi pas dipakai biasa aja. Ada juga yang jarang dibahas, tapi justru menawarkan value yang jauh lebih menarik. Nah, supaya kalian gak salah pilih, di video ini gue bakal kasih 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik di bulan Juni 2026 yang menurut gue paling layak masuk wishlist kalian. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama ada Infinix Hot 70. HP ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci, beresolusi HD+ yang sudah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Berkat kombinasi tersebut, tampilan layar terasa lebih mulus dan responsif. Layarnya juga memiliki tingkat kecerahan hingga 700 nits sehingga masih cukup nyaman digunakan di luar ruangan. Untuk sektor performa, Infinix Hot 70 ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate dengan fabrikasi 6 nanometer. Performa chipset ini cukup andal untuk menjalankan berbagai aktivitas harian, mulai dari multitasking hingga gaming ringan sampai menengah. Di sektor memori, tersedia pilihan RAM hingga 8 GB yang dipadukan dengan penyimpanan internal hingga 256 GB berteknologi UFS 2.2. Jika masih kurang, pengguna juga dapat menambah kapasitas penyimpanan melalui slot micro SD khusus. Beralih ke sektor kamera, Infinix Hot 70 dibekali kamera utama 50 megapiksel yang mampu menghasilkan foto cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari. Kamera ini juga mendukung perekaman video hingga resolusi 2K. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 8 megapiksel yang didukung dual LED flash sehingga tetap dapat menghasilkan foto yang terang dalam kondisi minim cahaya. Untuk urusan daya, HP ini mengandalkan baterai berkapasitas besar 6000 mAh yang mampu menemani aktivitas seharian penuh. Pengisian dayanya juga sudah mendukung fast charging 45 watt sehingga proses pengisian baterai dapat berlangsung lebih cepat. Menariknya lagi, tersedia fitur reverse charging 10 watt yang memungkinkan HP ini digunakan sebagai power bank darurat untuk mengisi daya perangkat lain. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah ada di deskripsi video ini ya. Yang kedua ada Redmi Note 15 4G. Masuk ke bagian layar, Redmi Note 15 4G dibekali panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD+ dengan refresh rate 120Hz. Layarnya juga punya tingkat kecerahan puncak hingga 3200 nits, jadi tetap jelas meski dipakai di bawah sinar matahari. Untuk pengalaman multimedia, sudah didukung stereo speaker dengan Dolby Atmos. Di sektor performa, HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultra yang dipadukan dengan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB UFS 2.2. Masih ada slot micro SD juga kalau kamu butuh ekspansi tambahan. Untuk pemakaian harian, multitasking sampai game ringan sampai menengah, performanya masih cukup stabil. Beralih ke kamera, Redmi Note 15 4G mengandalkan kamera utama 108 megapiksel yang siap menghasilkan foto detail tinggi ditemani kamera depth 2 megapiksel. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 20 megapiksel yang cukup mumpuni untuk foto maupun video call. Perekaman videonya sudah mendukung hingga 1080 piksel 60 fps. Soal daya tahan, ini salah satu daya tarik utamanya. Redmi Note 15 4G dibekali baterai besar 6000 mAh yang awet seharian penuh, bahkan lebih untuk pemakaian normal. Pengisian dayanya sudah mendukung fast charging dan juga ada fitur reverse charging. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang ketiga ada Itel S26 Ultra. Desainnya sudah mengusung layar AMOLED 3D Curve berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 144Hz. Bikin tampilan terasa sangat halus baik untuk scrolling media sosial maupun gaming. Layarnya juga sudah dilindungi Gorilla Glass dan punya tingkat kecerahan tinggi, jadi tetap nyaman dipakai di luar ruangan. Di sektor performa, HP ini ditenagai chipset Unisoc T7300 fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan
dengan RAM 8GB serta penyimpanan sampai 256GB. Untuk penggunaan harian seperti multitasking, streaming, hingga gaming ringan, performanya sudah cukup stabil di kelas harganya. Masuk ke bagian kamera, Itel S26 Ultra dibekali kamera utama 50MP yang didukung sensor tambahan. Kamera depannya sendiri beresolusi 32MP, cocok buat selfie atau kebutuhan konten. Menariknya, baik kamera depan maupun belakang sudah bisa merekam video hingga resolusi 2K. Soal daya tahan, baterai 6000 mAh jadi salah satu nilai jual utamanya. Kapasitas besar ini diklaim awet seharian, bahkan lebih untuk pemakaian normal. Pengisian dayanya memang masih 18 watt, tapi sudah cukup untuk mengisi baterai besar tersebut dengan aman. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang keempat ada Nubia Neo 3 5G. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,8 inci beresolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate 120Hz, memberikan tampilan yang mulus dan responsif saat bermain game maupun menjelajahi media sosial. Tingkat kecerahannya pun mencapai 1000 nits, membuatnya tetap nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Untuk urusan performa, Nubia Neo 3 5G dibekali chipset Unisoc T8300, fabrikasi 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal sebesar 256GB. Sayangnya tanpa slot microSD, namun cukup luas untuk menyimpan banyak game dan file multimedia. Smartphone ini menjalankan sistem operasi Android 15 dan ditenagai baterai besar 6000 mAh yang mendukung fast charging 33 watt serta fitur bypass charging, ideal untuk sesi gaming maraton tanpa khawatir overheat saat dicas. Di bagian kamera, Nubia menyematkan kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP serta kamera depan 16MP yang cukup mumpuni untuk selfie dan video call. Kalau kalian ngebet banget pengen beli HP-nya, link pembelian udah gue taruh di deskripsi video ini ya. Yang kelima ada Poco M7 Pro 5G. Dari segi tampilan, Poco M7 Pro 5G ini punya layar 6,67 inci AMOLED dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz. Jadi buat kamu yang suka scrolling media sosial atau main game, dijamin mulus banget. Masuk ke jeroannya, Poco M7 Pro 5G ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Chipset ini udah pakai fabrikasi 6 nanometer yang hemat daya dan punya performa kenceng buat multitasking, gaming, sampai editing ringan. RAM-nya juga udah 8GB dengan penyimpanan 256GB dan bisa ditambah microSD. Buat kamu yang hobi foto-foto, kamera belakangnya ada dua lensa. Lensa utama 50MP dan lensa depth 2MP, jadi hasil foto dan videonya lebih stabil dan detail. Di depan ada kamera 20MP buat selfie jernih dan video call lebih tajam. Urusan daya, Poco M7 Pro 5G punya baterai 5110 mAh dan fast charging 45 watt. Gak perlu lama-lama nungguin ngecas dan bisa dipakai seharian. Kalau kalian kepincut sama HP-nya, linknya udah gue taruh di deskripsi video ini ya. Yang keenam, ada Motorola G57 Power 5G. Dari sisi performa, Moto G57 Power ditenagai chipset Snapdragon 6S Gen 4 berfabrikasi 4 nanometer yang cukup efisien untuk multitasking, media sosial, hingga gaming ringan. Performa tersebut dipadukan dengan RAM hingga 8GB yang didukung fitur RAM boost virtual, serta memori internal 256GB, sehingga pengguna memiliki ruang penyimpanan luas untuk aplikasi dan file. Pada bagian layar, Motorola membekali ponsel ini dengan panel IPS LCD berukuran 6,72 inci beresolusi Full HD+. Layarnya sudah mendukung refresh rate 120Hz, membuat scrolling terasa lebih halus, serta dilindungi Corning Gorilla Glass 7 dengan tingkat kecerahan tinggi hingga 1050 nits, nyaman digunakan di luar ruangan. Untuk fotografi, Moto G50 Power mengandalkan kamera utama 50MP yang dipadukan dengan kamera ultrawide 8MP, memungkinkan pengambilan
pengambilan foto dengan sudut pandang lebih luas. Sementara di bagian depan tersedia kamera selfie 8 megapiksel yang cukup untuk kebutuhan video call maupun media sosial. Kamera ponsel ini juga mendukung perekaman video hingga resolusi 2K dengan fitur stabilisasi. Keunggulan utama smartphone ini terletak pada sektor daya. Motorola menyematkan baterai jumbo 7000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 2 hari pemakaian normal. Pengisian dayanya didukung fast charging 30 watt sehingga baterai besar tetap bisa diisi dengan cukup efisien. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Yang ketujuh ada Tecno Pova 7 5G. Smartphone ini hadir dengan layar luas 6,78 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate tinggi 144 Hz, sehingga mampu memberikan tampilan yang sangat mulus, baik saat scrolling maupun bermain game. Dari segi performa, Tecno menyematkan chipset Dimensity 7300 Ultimate yang cukup bertenaga untuk menjalankan berbagai game populer dengan lancar. Dukungan RAM 8GB yang bisa diperluas serta pilihan penyimpanan hingga 256GB juga membuat pengalaman multitasking semakin optimal. Untuk sektor fotografi, Tecno Pova 7 5G dibekali kamera utama 50MP yang mampu menghasilkan foto tajam serta kamera depan 13MP yang sudah mendukung perekaman hingga resolusi 4K. Sementara itu, daya tahan menjadi salah satu keunggulan utama berkat baterai besar 6000 mAh yang siap menemani aktivitas seharian, ditambah dukungan fast charging 45 watt dan bahkan wireless charging 30 watt yang tergolong jarang di kelasnya. Tak hanya itu, HP ini juga dilengkapi berbagai fitur tambahan seperti NFC, infrared, stereo speaker dengan Dolby Atmos, serta sertifikasi IPE64 yang membuatnya lebih tahan terhadap debu dan percikan air. Kalau kalian tertarik sama HP-nya, untuk link pembelian udah gua taruh di deskripsi video ini ya. Jadi itu dia 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik di bulan Juni 2026. Nah, kalau menurut lo, mana HP yang paling worth it buat dibeli? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan update HP terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.